Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock Surabaya. Saya berharap kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan antusias dalam mengikuti ibadah hari ini. Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Welcome to the Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan anggur dan roti perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini kita akan dilayani oleh senior pastor dari GB Gilgal, Pastor Juan Mog. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti terus new episode dari Kingdom Insight setiap Selasa jam 7.30 malam di YouTube channel Rock Surabaya. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama berdoa dan memuji Tuhan setiap Jumat dalam Kingdom Worship Night jam 7.30 malam live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan dapat melakukan transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, we are approaching Christmas dan karena itu saya sampaikan mulai minggu-minggu yang lalu hampir 2 bulan ini tentang the prodigal father. Bapak yang terlalu baik, yang terlalu murah hati, yang terlalu tidak mengingat kesalahan. Tetapi itu cuma gambaran daripada God our Father in heaven. Karena itu saudaraku mendekati Natal ini, ayatnya memang paling terkenal tentu saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih sang Bapa itu. Kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada orang-orang tertentu, semua orang. Sehingga ia telah mengaruniakan yang terbaik dari dirinya. His unique son, the only begotten son, satu-satunya. Kalau kita punya 5, memberi 1 gampang. Tapi cuma 1, yaitu putranya. Supaya yang percaya kepadanya. Ada kata kunci di situ, percaya. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, usia saya 70 tahun. Ya. Kalau saya diberi usia 80 atau berapa, it's only a dot. Itu cuma sebuah titik. Karena begitu singkatnya dibandingkan dengan kekekalan. Sebab nama Tuhan El Olam. El Olam adalah the everlasting God. Dan dia datang untuk memberikan kembali hidup yang kekal pada manusia. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden. Manusia pertama tidak pernah direncanakan sakit, stres, tetapi hidup yang kekal dan selalu dalam komunion dengan Tuhan. Dan inilah berita Natal itu, ya. Sang putra akan lahir sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Masa manusia dijadikan Tuhan? Bukan, ini Allah jadi manusia. Kalau manusia dijadikan Tuhan ya salah dong, ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah. First mention principle, in the beginning God. Waktu bumi kacau balau. Kalau saya lihat sekarang bumi ini benar-benar kacau balau. Gelap gulita. Ya. Dan siapa yang dikirim? Firman-Nya. Dan rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saya berbicara ini, firman ini kembali berbicara pada kita. Dia memanggil kita bukan cuma untuk diselamatkan tetapi jadikan warganya dan diberikan hidup yang kekal. Sebab sang putra 17 berkata bukan untuk menghakimi dunia. Sebetulnya memang God adalah it's a judge, seorang hakim. Karena dia raja bukan? Tetapi ditawarkan, dia mengulurkan tangan untuk diselamatkan lebih dahulu. Tetapi supaya diselamatkan karena percaya. Hanya karena percaya. Puji nama Tuhan. Kiranya berita yang singkat ini menggugah kita semua. Dan bagi saya justru malam Natal itu adalah malam saya dilahirkan kembali. 42 years ago. Wonderful. 42 tahun yang lalu. Dari hidup yang dalam kegelapan. Hidup yang tidak ada harapan. Tuhan memberikan saya seperti yang janjikan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi
Kristus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Dan hidup yang dimaksudkan adalah Zoe aionion. Hidup kekalnya Tuhan yang tidak berkeputusan. Percayalah kepada Sang Putra. Ucap syukur for the best Father in heaven. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Demikian Suara Gembala minggu ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa beribadah lagi Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Kau yang menuntun Tuhan untuk ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga impartasi itu kami dapatkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, satu nama yang kami percaya. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom, terpuji nama Tuhan. Berapa yang bersuka cita, mari lambaikan tangan. Oh, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan puji-pujian, dengan tari-tarian. Sebab Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Haleluya. Besar, ajaib namamu. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya. Segala pujian bagi Dia. Muliakanlah, muliakanlah Allah kuasa. Perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya. Kau Tuhan yang layak dipuji. Mari katakan, Kau Tuhan besar, ajaib namamu. Kau Tuhan mulia di antara suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya. Segala pujian bagi Dia. Muliakanlah Allah kuasa. Perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya. Kau Tuhan yang layak dipuji. Dialah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Terpujilah Dia. Haleluya. Tuhan yang percaya, mari bersama katakan, muliakanlah Allah kuasa. Muliakanlah Allah kuasa. Perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya. Kau Tuhan yang layak dimuliakanlah Allah kuasa. Perbuatanmu sungguh sangat terbukti. Agungkanlah kerajaannya. Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang layak dipuji.
saudara-saudara tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau izinkan setiap kami Tuhan menikmati hadirat-Mu, membawa setiap syukur kami. Bapa, kami percaya hari ini kami akan diberkati lebih lagi. Kami buka hati ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami bawa pujian sembah kami Tuhan selama kesempatan itu ada. Kami mau bawa hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati kemurahan kasih. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Katakan Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Amin, amin. Kami sambut kemurahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Amin. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Katakan hari berganti. Amin. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Katakan Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Oh Yesus, Kau, Yesus, Kau yang
bawa setiap hatimu. Ku bawa cintamu di hadapan Tuhan. Buka hati dengan sungguh beri yang terbaik. Kami tanggalkan setiap kesombongan kami Tuhan. Keangkuhan kami di hadapan Tuhan, kami mau datang menyembah. Menikmati setiap kesempatan yang Tuhan beri atas setiap kami sampai detik ini. Terima kasih Yesus. Mari katakan di hadapan Tuhan, Yesus Kau yang ku cinta. Yesus Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Katakan Yesus Kau. Yesus Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Yesus Kau. Yesus Kau yang cinta. Selamanya Kau yang kami cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Amin. Yesus Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau. Mari nyatakan dengan hati yang bersyukur. Yesus Kau. Yesus Kau yang ku cinta. Selamanya Kau cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Kami nikmati Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat kesempatan yang Tuhan beri. Kiara bashiki nama yara labasya. Kiara makara labasya nama kara labasya. Jesus. Glory. Dalam Tuhan kami rasakan kuasa itu mengalir
dalam setiap hati kami. Kami pakai setiap kesempatan ini Tuhan, menyenangkan hati, menyenangkan Kau Tuhan Yesus. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang rindu yang mau katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nyatakan di hadapan Tuhan kerinduanmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, amin. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bersama angkat tinggi tangan di hadapan Tuhan, nyatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan mengalami pemulihan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan kami siap Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa melayani di GBI Rock Surabaya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel Tanujaya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah pimpinan Tuhan dalam melewati krisis. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin
Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Karena firman Tuhan luar biasa, firman Tuhan berkuasa. Dan untuk memulai khotbah pada hari ini, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca di dalam Amsal, Pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Ini akan membuka firman Tuhan pada hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kita dalam hidup itu nggak pernah bisa lepas yang namanya pemimpin. Di mana-mana kita dengar kata ini, di keluarga ada pemimpin, di bangsa dan negara ada pemimpin, di bisnis ada pemimpin. Mengapa diperlukan pemimpin? Karena kita perlu arahan, kita mau dibawa kemana. Tapi nggak mudah menjadi seorang pemimpin, karena pemimpin itu terbatas. Kalau dia lagi bagus, dipuji. Kalau dia kurang bagus dalam mengatasi masalah ataupun gagal, dia menjadi olokan orang, jadi bahan gosip. Saya punya banyak sekali pengalaman tentang kepemimpinan. Salah satu yang menarik adalah waktu kami ingin berangkat ke Mesir. Jadi rasanya tuh seneng banget bisa ke Mesir. Gimana sih Musa itu bisa jalan naik sampai ke Gunung Sinai. Jadi saking pengennya kita rela dibangunin jam 1 subuh. Jadi udah jam 1 subuh lalu dikasih tahu nanti dalam perjalanan susah ketemu toilet. Kalau sampai ada panggilan kita harus masuk ke toilet alam. Jadi kita bela-belain aduh gimana ya biar bisa buang air kecil dulu, biar bisa buang air besar dulu. Singkat kata dimulailah perjalanan. Ternyata medannya nggak seindah bayangan kita. Berdebu, gelap, di sebelah kiri kita ada jurang, lalu juga ada kotoran-kotoran dari hewan. Nah dalam perjalanan itu ada yang naik hewan, ada yang naik onta, naik keledai. Tapi kami memilih jalan kaki, jadi pengen benar-benar merasakannya. Jadi semua bawa senter dan gak semuanya juga terbiasa olahraga. Jadi untungnya ada pemimpin yang bawa lampu besar, dia arahkan begini, hati-hati sebelah kiri ranjau, ranjau itu artinya kotoran. Jangan terlalu ke kiri, ada jurang, ambil kanan, ini jalanannya lebih bagus. Terus kita mendengar dan kita melihat sebatas yang kita bisa lihat. Nggak semuanya berhasil sampai, tapi dia kasih semangat, ayo semangat, dikit lagi, semangat, dikit lagi kok nggak nyampe-nyampe ya. Akhirnya dia bilang ini dikit lagi sampai, bener sampai. Dia bilang ini nyampenya ke jalanan yang datar, abis ini kita naik tangga. Hah naik tangga? Dia bilang tenang, tangganya cuma 750 step aja, 750 anak tangga. Jadi udah ada yang nyerah, tapi kita terus lanjut. Nah kita naik, itu naik tangga 750 itu nggak mudah. Tapi karena dia itu begitu pengalaman, dia mimpin kita sampai kita naik tiba di atas dengan selamat. Kita duduk sebentar, siapin lagu-lagu pujian. Lalu dia bilang nanti nggak lama nih matahari akan terbit nih. Itu indah sekali, bener-bener indah. Di situ kita menikmati hadirat Tuhan, nyanyi, sharing firman Tuhan. Dan selesai itu kita pulang, teler sampai di bus, akhirnya kita tidur. Nah ini sebuah pembukaan yang benar-benar mengingatkan saya bahwa pemimpin itu penting. Karena pemimpin membawa kita tuh kepada visi yang Tuhan telah taruhkan di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali dalam krisis-krisis yang kita hadapi, nggak semua pemimpin berhasil menolong kita. Hari ini kita mau belajar dari pemimpin, di atas segala pemimpin, namanya Tuhan Yesus. Apapun krisis yang sedang kita alami, dia akan memimpin kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah kita akan belajar 3 hal saja dari ayat yang barusan kita baca di awal. Bagaimana kita bisa mengalami pimpinan Tuhan di tengah krisis? Kita mulai dengan yang pertama. Firman Tuhan mengatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu ada di Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah bicara mengenai percaya, itu seringkali kita nggak bisa ngalami sesuatu yang maksimal. Karena yang kita percaya, yang kita bilang kita percaya, tapi sebetulnya nggak sampai 100%.
ada yang 75%, ada yang 90%. Berapa banyak yang percaya sama Tuhan 100%. Itu akan mempengaruhi kemenangan dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita bisa melewati krisis dengan baik. Sebetulnya hal-hal sederhana dalam hidup, misalnya contoh dalam hal kesehatan. Ada yang bilang begini, gemuk kurus itu sih masalah genetik. Saya emang turunnya udah gemuk, ya udah pasrah aja gemuk. Ada yang bilang begini, sebetulnya yang paling penting itu dimakan. Jadi makanan itu pegang peranan 80%, olahraga mah cuma 20%. Jadi dia olahraga ringan, tapi makan bener-bener dia jaga, dia kurus. Tapi ada yang percaya gini, enggak, olahraga pegang peranan penting. Sehingga dia olahraga sampai capek-capek, ditanya kenapa bro olahraga? Supaya bisa makan enak katanya. Jadi tergantung apa yang kita percaya. Dan yang paling parah, ada yang paling percaya begini, ya udahlah terima nasib aja. Soalnya percuma juga, lihat aja. Semut tuh makan manis, tapi dia tetap kurus. Gajah makan sayur, dia makan salad, tapi badannya tetap gede. Jadi dia bilang kehidupan memang sudah seperti itu. Ini yang namanya percaya. Tapi ada satu hal yang luar biasa, kalau kita percaya kepada Yesus Tuhan, dia juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Kebenarannya ya dan amin. Kita akan mengalami janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan sebuah kisah, ada seorang nabi namanya Elia. Dia mengalami masa yang tidak mudah. Tidak akan turun hujan dan embun selama beberapa kurun waktu. Aduh mesti gimana ya? Nah karena dia percaya sama Tuhan, Tuhan kasih arahan. Kamu pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nanti kamu bisa minum air dari sungai itu. Dan juga aku akan perintahkan burung gagak bawa makanan sama kamu. Bawa daging, bawa roti pagi dan petang. Coba kalau kita dengar kalimat gini dan yang ngucapin Tuhan percaya atau enggak? Saya itu kemarin karena sebuah keperluan harus pergi ke sebuah negara dan harus masuk karantina 21 hari. Harusnya 14 hari, tiba-tiba karena Delta varian dirubah jadi 21 hari. Dan waktu pulang ke Indonesia harus ikut karantina 8 hari. Tapi waktu hari ke-6 dapat perubahan pengumuman karantina tinggal 5 hari. Jadi total 27 hari. Itu makanan diantar ke kamar, nggak boleh kita keluar sekalipun. Itu waktunya tepat. Jadi ditanya mau makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa. Nah bayangin yang masuk bawa makanan, maaf nggak boleh masuk tapi sampai ke depan pintu aja lalu dia pencet bel kita keluar, orangnya nggak boleh masuk. Itu kan orang, kita percaya dan kita bayar. Nah ini burung gagak. Ternyata waktu saya pelajarin burung gagak juga suka makan. Saya Google dia sukanya telur rebus, suka makan pisang, makan pepaya, suka makan daging, suka makan ayam. Nah burung yang suka makan disuruh Tuhan untuk bawa makanan dan gak pernah terlambat. Elia dipelihara sama Tuhan pagi dan petang dengan teratur. Apa itu burung punya jam tangan atau punya waker, punya alarm. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita keluar dari krisis dan mempunyai masa depan yang cerah. Yang percaya katakan amin. Nah akhirnya yang terjadi apa? Beberapa waktu kemudian sungai itu menjadi kering. Dan kita berpikir, nah pusing deh Tuhan, pusing deh Tuhan. Enggak, Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk menolong anak-anaknya. Tuhan bilang gini, kamu pergi ke sebuah tempat dan ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Setelah saya baca patsalnya, ternyata itu bukan janda kaya, janda miskin. Jadi dia lagi nyari-nyari kayu bakar, lalu Elia datang. Dia bilang begini, minta air dong. Saya bilang sopan juga nih, cuma minta air. Jadi dikasih air. Habis itu dia bilang gini, boleh minta roti enggak? Nah si janda itu ngomong begini ya, Pak Pendeta, saya itu sama anak saya lagi ngumpulin kayu bakar. Habis itu kita mau pulang. Karena kita cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit. Habis itu kita mau bikin kue dan setelah itu kita mati. Itu kan seperti kayak bunuh diri terencana.
Terus tuh hamba Tuhan datang nggak tahu diri. Mengapa Elia sangat yakin dia minta kue sama janda itu? Karena ada pimpinan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Dan yang anehnya, yang pertama Tuhan suruh burung. Yang kedua dia suruh janda yang miskin. Bukan janda kaya, janda miskin yang udah mau mati. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami pimpinan Tuhan yang luar biasa. Dan Elia bilang gini, jangan takut, perbuatlah seperti yang aku katakan. Setelah kamu buat, tepungmu gak akan habis, minyaknya pun gak akan habis. Dan benar firman Tuhan mencatat, mereka makan sampai beberapa waktu lamanya. Pimpinan Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Yang penting apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Saya mengalami dalam kehidupan. Satu saat saya mengalami krisis, selama 7 tahun nggak bisa punya anak karena dokter bilang saya nggak bisa punya benih. Nah di saat kami bergumul ingin punya anak, kan kita perlu pimpinan Tuhan. Saya menaruh percaya saya kepada Tuhan. Tuhan bilang sama saya gini, bikin buku. Ya ampun, dulu waktu sekolah pelajaran mengarang, kan gitu kalau habis libur gini, ceritakan perjalananmu selama liburan. Itu disuruh ngerjain 1 halaman, 1 paragraf aja rasanya susah banget. Sekarang suruh nulis buku. Saya bilang siapa Juan Mogi, siapa yang mau baca buku, gimana mau nulisin 1 buku, nulis karangan aja susah. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya percaya. Saya tanya judulnya apa Tuhan? Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya bilang tidak ada yang mustahil. Saya lagi nunggu anak. Anaknya belum datang gimana tulis nothing is impossible. Tuhan tuntun tulis bab 1, bab 2, bab 3. Di tengah perjalanan saya nulis buku itu. Karena saya percaya kepada Tuhan. Istri saya mengandung. Dan saya mendapatkan hadiah seorang putri yang luar biasa. Namanya Carissa. Udah selesai buku kan Tuhan yang suruh kan. Saya bawalah ke penerbit, kan mesti dicetak, diterbitkan. Saya bilang, ini tolong dong dibikinin buku, dicetak. Dia bilang mau berapa? Saya bilang biasanya berapa? Minimum sih 5.000 buku. Begitu dia ngomong 5.000, saya bingung kan siapa yang mau beli tuh buku 5.000. Akhirnya saya bilang, saya kasih saya waktu ya. Nah, saya doa Tuhan, ini ditanya nih 5.000, siapa yang mau beli? Tuhan jawab begini, penduduk Indonesia ada berapa? 200-an juta lebih. Berapa banyak yang perlu mujizat? Saya bilang ya banyak lah. Nah itu jawabannya. Jadi saya balik ke penerbit, saya bilang gini, 5.000. Itu buku setelah dicetak, nggak sampai sebulan, itu jadi bestseller. Dicetak 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Itu dicetak terus. Dicetak dalam bahasa Inggris, ada yang minta dalam bahasa Mandarin. Dan buku itu memberkati banyak orang. Orang sekali beli, Pak pesan 500, Pak pesan 1.000. Bayangkan di tengah krisis, waktu saya percaya kepada Tuhan, ada pimpinan Tuhan yang luar biasa. Waktu kita beribadah di Gilgal, di awal perjalanan kita nggak mudah. Kita kerap kali mengalami diusir. Dari satu tempat dipindah ke tempat lain, kedua ya udah dipindah ke tempat lain, tempat ketiga dipindah lagi tempat yang lain. Itu kan krisis, nyari tempat ibadah tuh nggak gampang. Yang aman, yang strategis, belum lagi harus renovasi lagi. Dan di satu titik Tuhan mau untuk kita membangun sebuah fasilitas beribadah, gedung gereja. Dan yang terjadi adalah saat kita cari-cari susah banget di mana lokasi yang baik, yang harganya terjangkau. Begitu lihat harganya udah lemes dulu. Dan akhirnya Tuhan bawa ke satu daerah yang sekarang kita berada, Pantai Indah Kapuk. Sepi banget, nggak ada restoran-restoran, nggak ada angkutan. Orang-orang yang datang, teman-teman saya bilang gini, bro, ini tempat jin buang anak. Kita doa, Tuhan bilang ini tempatnya. Sepi, di awal kebaktian mesti panggilin transport, panggilin angkot supaya jemaat bisa pulang. Pesenin taksi supaya jemaat bisa pulang. Tapi karena Tuhan bilang bangun di sini. Kita memutuskan di tengah krisis kita nggak punya tempat. Dan saat itu krismon benar-benar Tuhan suruh bangun. Singkat kata gedung ini berdiri dan kita nggak pernah tahu bahwa ada tol lingkar dalam yang menghubungkan Jakarta Utara dengan Jakarta Barat ke airport. Sekarang akses begitu mudah dan terjadi boom di Pantai Indah Kapuk. Orang cari makan, belanja ke pasar ke Pantai Indah Kapuk. Bayangkan kalau dulu kita nggak percaya. Jadi di tengah krisis saat kita percaya kepada Tuhan, ada pimpinan Tuhan yang luar biasa. Ada masa depan yang cerah.
Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini adalah poin saya yang kedua, bagaimana mengalami pimpinan Tuhan melewati krisis. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Mau S1 kek, mau S2, S3, STLR, mau lulusan luar negeri, luar angkasa. Di saat-saat kita mengalami krisis, bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita, jangan pernah memakai pengertian sendiri. Ya kita pinter, ya kita hebat, ya kita kaya, ya kita keren, ya kita Kristen. Kristen itu lebih Kristen dari Kristen. Tapi jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Saya ambil kisah ini dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-7. Ini kisahnya sangat menarik karena seorang mengadukan nasibnya kepada hamba Tuhan. Dan ini adalah seorang nabi yang bernama Elisa. Dia bilang ini suamiku mati, dia takut akan Tuhan. Dia meninggalkan hutang dan anakku mau diambil. Anakku mau diambil dan aku gak punya apa-apa. Nabinya tanya dong, kamu punya apa? Cuma minyak dalam buli-buli, itu doang. Minyak dalam buli-buli. Kalau gitu, kamu sekarang pergi pinjem, minta sebanyak mungkin tempayan buli-buli. Nah, kalau mau pakai pengertian sendiri, ini suaminya kan ngutang kan. Ngutang kan nggak bayar kan. Udah ngutang nggak bayar, sekarang suruh minjem. Pinjaman pertama belum balik, suruh minjem lagi. Kan orang pasti nggak percaya di luar dari pengertian kita. Tapi kalau Tuhan suruh, jalan aja. Nah, yang terjadi adalah akhirnya dia taat, dia kumpulin, terus katanya tutup pintu, lalu tuangkan minyak itu ke dalam kuali yang kamu pinjam, ke dalam tempayan. Jadi kumpulkan, lalu dijejerin, nanti kamu tuangin satu persatu. Jadi dituangin, minyak itu dituangin, kan cuma satu tempayan, dituangin satu, serrrr, dituangin dua, serrrr, penuh. Tuang lagi ketiga, serrrr, penuh terus sampai tempayan yang terakhir. Nah firman Tuhan bilang gini, waktu sampai di tempayan terakhir, nggak ada tempayan lagi, minyak itu berhenti mengalir. Saya menarik kesimpulan seperti ini. Kalau seandainya dia meminjam lebih lagi, minyak itu nggak akan pernah berhenti mengalir. Makanya jangan pernah pakai pengertian diri sendiri. Cara kita, rancangan kita, jalan kita, beda dengan jalannya Tuhan. Yuk kita baca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Dahsyat ya. Cuma punya satu tempayan dan buli-buli. Tapi bisa melunasi hutang dan bisa hidup dari lebihnya. Dalam perjalanan kehidupan kami melewati banyak krisis. Karena dari awal saya cerita bagaimana proses GBI Gilgal atau Gilgal Center 1 ada di Pantai Indah Kapuk. Saya coba ambil kesaksian yang berikutnya untuk menolong Bapak Ibu Saudara mengerti firman Tuhan ini. Jadi Gilgal Center 1 itu dibangun melewati krisis. Waktu kita planning kita nggak tahu bahwa akan terjadi krisis ekonomi. Waktu kita udah putuskan beli tanah, mulai bayar tanah, mau bayar kontraktor, terjadilah krisis. Udah nggak bisa keluar, harus selesaikan tanggung jawab. Nah akhirnya kita bisa berhasil, kita pakai kebaktian dulu di tempat sementara. Kantor gereja yang lama kita jual, kita rame-rame ngantor tuh setahun lebih di dalam bedeng bangunan pakai kayu gitu kan. Duduk pakai kursi panjang, rame-rame. Terus habis lantai 1 jadi lantai 2, lantai 5, habis lantai 5, lantai 3, baru lantai 4 itu satu persatu proses. Nah singkat kata selesai. Di tahap terakhir mau selesai kita perlu sejumlah dana yang kita bingung mau ambil dari mana lagi. Kita semua udah sacrifice, udah menabur. Tiba-tiba ada yang menawarkan begini, Pak kami ingin memberikan bantuan, mereka sudah menabur. Tapi ini sifatnya pinjaman. Bapak bisa kembalikan atau gereja bisa kembalikan, nggak pakai jangka waktu,
nggak pakai bunga, dan terserah mau bayarnya berapa lama, setiap bulan mau berapa, terserah. Kita doa, akhirnya kita terima itu. Nah, di hitungan kami, kalau kami menyisihkan dari keuangan sedang berjalan, minimal 10 tahun baru selesai. 10 tahun baru selesai, aduh lama sekali ya. Jadi saya doa, dan suatu saat Tuhan kasih pimpinan nama saya begini. Setiap persembahan yang masuk setiap minggu, jangan diambil untuk keperluan gereja, lalu bayarkan kepada yang meminjamkan uang. Saya cerita dong kepada papa saya, saat itu beliau menjadi gembala senior. Dia bilang nanti bagaimana kita bayar operasional gereja. Saat itu kebetulan saya sudah dipercaya mengembalakan di Jakarta. Tapi kalau Tuhan bicara, terserah kamu. Saya bicara sama bagian keuangan. Mereka bilang nggak mungkin. Diambil 1 minggu aja udah nggak cukup. Gimana mau diambil setiap minggu? Berarti dalam 1 bulan ada 4 minggu. Saya bilang saya doa dapatnya begini. Doa lagi deh. Singkat kata dari pendeta Wamogi, dari papa saya saat itu gembala senior, beliau setuju. Lalu dari keuangan setuju, saya bilang mulai saat ini kita akan lakukan. Nah benar, waktu kita lakukan itu, wah kita juga bingung ya, bagaimana nih masuk bulan pertama, bulan kedua. Tapi yang luar biasa, Tuhan terus cukupkan. Tuhan terus cukupkan. Dan singkat kata dalam waktu 3 tahun semuanya selesai dibayar. Selesai dibayar. Jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Nah waktu selesai, saya bilang terima kasih Tuhan, puji Tuhan, lega rasanya gak ada tanggungan. Walaupun bisa bayar kapan aja, berapa aja gak pakai bunga, yang namanya ada utang itu kan gak enak kan. Saya pikir udah nih, bebas, merdeka. Di saat itu Tuhan bicara sesuatu. Udah selesai ya, tapi pekerjaanku belum selesai. Kamu lihat sekarang, 1 hari Minggu sudah 6 kali kebaktian. Udah sampai di overflow. Udah sampai di tempat parkir dalam, sudah dipasangin TV. Sekarang mulai Gilgal Center 2. Hah? Baru selesai, baru lega. Udah mulai Gilgal Center 2. Doa, uji lagi sama volunteers, sama pemimpin. Sepakat, oke, kita mulai. Jadi kalau sekarang luasnya 4.000 meter persegi, yang berikutnya tanahnya 1,5 hektar. Karena 4.000 meter persegi udah gak muat. Nah waktu kita dalam proses semangat-semangatnya dan kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan, tiba-tiba terjadi pandemi bulan Maret ya. Mulai parah-parah itu bulan Maret 2020. Gereja gak bisa ibadah lagi secara onsite. Dan kita harus tetap melakukan kewajiban kepada developer. Tapi di saat itulah Tuhan ingatkan ayat ini, jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Aku yang kasih visi, aku yang akan menyediakan. Sekarang udah melewati 1 tahun 8 bulan. Tapi Tuhan menyediakan, mencukupi semuanya. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyelesaikan. Haleluya. Dan sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga. Bagaimana mengalami pimpinan Tuhan melewati krisis. Firman Tuhan dalam Amsal 3, kembali ke ayat pertama yang kita baca. Ayat yang ke-6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah poin yang ketiga. Apa sih artinya ini? Dalam setiap rencana, keputusan, dan tindakan, kita harus tanya Tuhan, melibatkan Tuhan. Tuhan, ini gimana ya? Tuhan, aku harus melangkahnya gimana? Ini aku ambil atau jangan? Masih ingat Raja Daud? Dia raja yang luar biasa. Dan waktu dia selesai diurapi menjadi raja, orang Filistin langsung mau nyerbu dia. Waktu dia tahu mau diserbu, dia tanya Tuhan, Tuhan gimana nih? Lawan jangan. Kalau aku lawan menang gak? Tuhan serahkan mereka dalam tanganku atau enggak? Dia tanya Tuhan, dia libatkan Tuhan. Tuhan bilang, serbu. Serbu, nah ini kali kedua dia mau diserbu lagi. Dia tanya Tuhan lagi, itu luar biasanya Daud. Yuk kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan,
Dan ia menjawab, janganlah maju. Kalau yang pertama Tuhan bilang apa? Maju, serbu. Tapi yang kedua Tuhan bilang apa? Janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saya itu punya kebiasaan setiap pagi waktu saya bangun. Tadi pagi waktu saya lakukan tapping ini, saya setel waker jam 4 lewat. Dan saya doa, setelah bersyukur saya bilang, Tuhan, aku perlu hikmat-Mu untuk memimpin jemaat ini. Tuhan, di luar Engkau aku gak bisa buat apa-apa. Saya tanya Tuhan, banyak hal, saya tenang, izinkan Tuhan bicara. Nah saat itu kita memasuki masa-masa mendekati pandemi. Yang saya bersyukur adalah begini. Suatu saat ada orang yang kontak. Dia bilang begini, ini ada salah satu pemimpin dari Life Church TV, Pastor Craig Groeschel, itu mau datang ke Indonesia. Dia mau ngajar, Gilgal mau gak belajar? Saya bilang mau dong, saya bilang mau belajar. Nah jadi waktu belajar kita baru ngerti, oh church online itu seperti begini. Itu jauh sebelum pandemi. Kurang lebih mungkin 9 bulan sebelum pandemi. Jadi kita belajar. Akhirnya setelah kita belajar saya bilang sama tim, kita harus bikin nih church online. Ini bagus menjangkau banyak orang. Yuk kita langsung belajar ke Amerika. Saya udah siapkan dan saya bilang ini, saya mau ketemu Pastor Craig Groeschel secara langsung. Jadi dijadwalkan bulan Juninya. Saya ketemu, udah dia kasih waktu mau belajar semuanya tentang church online. Lalu kita belajar juga bagaimana sih apa mengelola gereja secara digital seperti persembahan itu kan bagian keuangan seringkali capek ya, itu volunteers bergantian ngitung uang, bagaimana mereka memberi persembahan secara digital. Akhirnya kita mulai lagi lakukan hal itu. Ada banyak hal yang waktu Tuhan pimpin itu, saya nggak ngerti akan terjadi pandemi. Akhirnya bulan Februari itu kita masih berangkat ke Israel, itu udah pakai maskeran semua. Wah kita balik ke Jakarta, masih udah lewatin scanning gitu, tapi masih belum gitu serius sampai terjadi wabah meningkat, korban meningkat. Kami pulang dari retret saat itu sekitar hari Sabtu 14 Maret. Dan dalam perjalanan saya tanya Tuhan, ini kita mau terus on site, kebaktian dalam gedung, sementara virus ini kan semakin banyak nih, makin banyak korban yang jatuh. Atau secara online. Waktu saya lagi minta pimpinan Tuhan, tiba-tiba saat itu di Jakarta, Gubernur DKI kasih pidato. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sekolah dari rumah, kebaktian dari rumah, bisa saat kita bergumul dapat jawaban seperti itu. Langsung dalam waktu beberapa menit saya ambil keputusan, mulai besok Minggu saya lakukan kebaktian secara online. Saya langsung rekaman, bikin video, disebarkan di media sosial, lalu di grup WhatsApp para ketua sel, disebarkan kepada jemaat. Dan kita salah satu gereja yang pertama kali melakukan secara online. Dan apa yang terjadi? Korban yang berjatuhan bisa dihindari. Nah terus berjalan, gimana ya kita bikin kelas nih secara online, gimana kita bikin encounter meeting secara online. Cerita satu lagi ya, kita biasa punya kebaktian doa setiap Sabtu pagi. Tiba-tiba ada masukan dari salah seorang pemimpin, Pak kenapa gak dibikin doa secara online aja? Saya bilang gimana caranya doa secara online? Oh ternyata ada Instagram Live. Nah pertama kali kita bikin, saya saat itu gak ada di Jakarta. Karena lagi bawa istri saya berobat, ada di luar negeri. Jadi gak punya gitar, gak punya apa-apa. Hanya dengan modal satu handphone. Kita itu nyanyi tepuk-tepuk tangan gitu ya. Menyembah Tuhan doa. Itu yang ngikut doa itu 2.800 sekian. Itu kalau gabung sama istri, sama anak bisa sekitar 5.000-an. Jadi waktu kita mengakui Tuhan dalam segala
langkah kita itu step by step, langkah demi langkah Tuhan pimpin kehidupan kita. Tuhan yang sama yang memimpin kehidupanku, yang memimpin GBI Gilgal, Tuhan yang sama akan memimpin setiap kita keluar dalam krisis ini menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan sekarang di saat pandemi mulai turun, kita mulai melangkah juga dengan pimpinan Tuhan, mulai kebaktian on site. Beberapa waktu yang lalu juga saya tambahkan sedikit, sekitar bulan Mei itu kita rasanya udah mulai turun, kita udah mulai prepare, udah bikin survei siapa yang mau ikut, siapa yang mau melayani. Boom, tiba-tiba terjadi Delta varian. Itu adalah second wave yang besar. Kita cancel lagi. Pimpinan Tuhan begitu jelas dalam kehidupan. Tuhan bisa memimpin di keluarga kita dengan jelas. Memimpin di bisnis, pekerjaan kita dengan sangat jelas. Saya selesai. Saya akan simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Ada 3 hal bagaimana kita bisa mengalami pimpinan Tuhan melewati krisis. Sehingga kita mengalami masa depan yang penuh harapan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, akuilah Tuhan dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Doa saya, setiap kita akan keluar dari krisis ini bersama dengan Tuhan, dan kita akan menolong banyak orang mengalami Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami punya pemimpin yang luar biasa. Kami gak akan takut, karena kami bersama dengan Engkau. Oleh karena itu aku berdoa Tuhan, Kau yang memimpin setiap mereka yang sedang mengikuti kebaktian secara online ini. Langkah demi langkah, tuntunan demi tuntunan secara jelas. Berkati semua yang mengikuti kebaktian online ini. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan dan sekali lagi setiap minggu kita melakukannya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa yes, ini adalah merupakan sebuah kebiasaan, sebuah habit yang baik. Tapi biarlah kita melakukannya dengan understanding, dengan pengertian. Karena kita tahu mengapa kita harus melakukan dan mengapa kita harus mengerjakannya. Tuhan Yesus berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Dari minggu ke minggu kita diingatkan siapa kita di dalam Dia. Apa yang Dia sudah lakukan bagi kita dan untuk apa kita menerima semuanya ini. Angkat roti dan anggur yang sudah persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ini roti dan anggur biasa. Tapi sekali lagi ketika kami makan dan minum bersama-sama, Tuhan, kami percaya akan kuasa yang ada di dalamnya. Kami menerimanya dan kami mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Demikian kata firman Tuhan, malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama dengan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah penebusan yang dicurahkan untuk menghancurkan dosa dan kutuk dosa dalam hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk putra-Mu yang Kau karuniakan bagi kami semua, yang membuka jalan untuk kami boleh Tuhan mengerti, memahami, dan membawa kebenaran-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan boleh kami hidup dituntun dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus.
dan boleh memiliki kehidupan yang berarti, bermakna, tetapi juga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan di atas muka bumi ini. Kami percaya ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini, kami ada dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih dan ucap syukur untuk semuanya ini. Angkat tangan saudara. Dan biarlah kiranya semua berkat kerajaan, berkat dari Sang Raja boleh turun untuk setiap saudara, dan akan memimpin dan menuntun dan menyertai dan membawa hidup saudara berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, saudaraku, minggu yang baru, minggu yang lebih diberkati daripada minggu yang sebelumnya. Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Saya percaya kita semua diberkati. Ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Januar. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi seputar Komsel dan pelayanan lainnya dapat menghubungi hotline Rock Surabaya. Mari juga kita share link ibadah hari ini agar dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel Rock Surabaya. Happy Sunday and God bless you.